Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Nabila Nurul Fauzia dengan nomor NIM 250 30 10 20 8 20 dari kelas AK 605 Program Studi S1 Akuntansi Unsia. Video ini adalah penjelasan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan dosen pengampu Ibu Arnika Rikna. Oke, saya buka dulu soalnya. Pada UAS ini terdapat dua soal hitungan. Soal yang pertama membahas konsolidasi Palpatin Company dan Kailo Company dengan fokus pada transaksi persediaan antar perusahaan. Soal kedua membahas konsolidasi Raja Dermawan Corp dan Jendro Corp dengan fokus pada transfer aset tidak lancar. Saya akan menjelaskan langkah demi langkah, mulai dari analisis awal, jurnal eliminasi, sampai dengan ke worksheet konsolidasi tiga bagian. Oke, langsung ke soalnya. Soal yang pertama, ini menguji pemahaman tentang transaksi persediaan antar perusahaan. Palpatin mengakuisisi 80% saham Kailo pada 1 Januari 20x3 seharga 400.000. Ada tiga transaksi penjualan persediaan antar perusahaan yang harus dieliminasi, dan saya akan menjelaskan satu persatu. Langkah yang pertama yaitu menghitung diferensial. Langkah yang pertama yaitu menentukan diferensial. Apa itu diferensial? Yaitu selisih antara fair value Kailo saat akuisisi dengan nilai buku entitasnya. Karena Palpatin membayar 400.000 untuk 80% saham, maka nilai wajar keseluruhan Kailo adalah 400.000 dibagi 80% sama dengan 500.000. Nilai buku ekuitas Kailo saat itu adalah common stock 200.000 ditambah dengan retained earning 175.000 yaitu 375.000. Selisihnya atau diferensialnya adalah 500.000 dikurangi 375.000 sama dengan 125.000. Kemudian diferensial ini akan saya alokasikan ke tiga hal. Equipment, kelebihan fair value 60.000 dengan sisa umur 5 tahun. Paten, kelebihan fair value 45.000 dengan sisa umur 10 tahun. Sisanya sebesar 20.000 saya akui sebagai goodwill. Amortisasi diferensial 5 tahun jadinya equipment 50.000 dibagi dengan 5 tahun sama dengan 12.000 per tahun, dan paten 45.000 dibagi 10 tahun sama dengan 4.500 per tahun. Jadi total amortisasi diferensial per tahunnya adalah 16.500. Selanjutnya eh, saya akan menyusun jurnal eliminasi yang diperlukan untuk laporan konsolidasi per 31 Desember 20x4.
Jurnal yang pertama, eliminasi ekuitas dan investasi. Jurnal ini menghapus akun investasi untuk perusahaan terhadap akun ekuitas anak perusahaan supaya tidak dihitung dua kali dengan laporan konsolidasi. Di sini ada debit common stock Kailo 200.000, debit return earning Kailo sebesar 175.000, debit diferensial 108.500, ini adalah sisa diferensial setelah dikurangi amortisasi tahun 20x3. Kemudian kredit investment in Kailo 80% saja, jadinya 386.800. Kemudian ada kredit NCI in aset 96.700. Di sini debit dan kreditnya udah sama, 483.500, jadinya udah balance. Selanjutnya ada jurnal eliminasi pendapatan investasi di debit income from Kailo 70.900, 70.090, kemudian di kredit ada dividen 24.000, yaitu 80% dari 30.000, jadinya 24.000. Kemudian kredit investment in Kailo sebesar 46.090. Yang ketiga adalah jurnal alokasi NCI expense. Jurnal ini menghitung laba yang jadi pemegang saham non-pengendali atau NCI, 20% dari Kailo. Perhitungannya, saya mulai dari laba bersih 15.000 dikurangi dengan amortisasi 16.500, kemudian ditambah realisasi laba persediaan awal 8.800 dikurangi dengan penangguhan lab akhir sebesar 13.500 setelah disesuaikan, maka bagian NCI dihitung 20% dari angkanya itu. Selanjutnya didapat di debit dividen declare bagian NCI 20% dari 30.000 yaitu 6.000. Kemudian kredit NCI 4.760. Selanjutnya selisihnya dicatat ke laba Kailo disesuaikan sebesar 1.240. Jurnal ini menunjukkan berapa bagian ekuitas anak perusahaan yang bukan hal palpatin, melainkan hak pemegang saham minoritas. Selanjutnya, alokasi diferensial. Alokasi diferensial, jurnal ini mengalokasikan diferensial ke akun-akun aset yang relevan serta mencatat amortisasinya. Di sini ada di debit equipment 36.000, debit paten 36.000, debit goodwill 20.000, kredit diferensial 92.000, depreciation expense di debit 12.000, selanjutnya ada other expense 4.500. Di kredit ada akumulasi depreciation 12.000, kemudian ada paten 4.500. Jurnal ini membuat nilai equipment dan paten di neraca konsolidasi mencerminkan fair value saat akuisisi, bukan sekedar nilai buku masing-masing perusahaan. Selanjutnya, eliminasi penjualan dan laba persediaan. Yang pertama, transaksi Desember 2020x3, Kailo menjual persediaan seharga 80.000 ke Palpatin, sebagian sudah terjual ke pihak luar di tahun 20x4 senilai 44.000. Sisanya masih terdapat persediaan di Palpatin pada akhir 20x4. Kedua, transaksi tahun 2024, Kailo menjual persediaan seharga 120.000 ke Palpatin, dan Palpatin masih menyisakan 40.000 di persediaan akhir. Yang ketiga, transaksi Maret 2024, Palpatin menjual persediaan seharga 17.500 ke Kailo, Kailo masih menyisakan 7.500 di persediaan akhir. Karena ada penjualan intercompany di tahun 2024 senilai 120.000 antara Kailo dan Palpatin, saya mengeliminasi debit sales 120.000, ini debit sale 120.000, dan di kreditnya juga 120.000. Untuk laba yang belum direalisasi di persediaan akhir 20x4 13.500,
Kredit inventory, kredit inventorinya 13.500. Selanjutnya untuk realisasi sisa laba di tahun X3 ini yang baru terjual di 20X4 karena transaksi upstream dari Kailo, sebagian dialokasikan di NCI, debit investment 7040 dan di debit NCI 1760, kemudian di kredit ada 8.800. Itu. Jadi untuk penangguhan sisa laba persediaan, eh, waktu yang masih ada di persediaan Palpatin akhir 2004 di debit ada penangguhan sisa laba 7.200 dan kredit inventory 7.200. Selanjutnya ada worksheet konsolidasi tiga bagian. Eh, Kemudian saya susun worksheet konsolidasi tiga bagian ini yaitu laporan laba rugi, laporan perusahaan laba ditahan, dan neraca. Di laporan laba rugi ada akun income from Kailo sebesar 7090 dieliminasi sepenuhnya karena sudah digantikan dengan penggabungan langsung pendapatan dan beban Kailo ditambah pengurangan NCI expense. Hasil akhirnya controlling interest net income yang saya dapatkan yaitu 50.800. Di laporan perubahan laba ditahan, return earning, Palpati dan Kailo digabung dengan RE Kailo dieliminasi sehingga saldo RE-nya 420.000. Setelah ditambah net income dan dikurangi dividen menjadi 410.800. Di neraca seluruh akun aset dan liabilitas Perpatin dan Kailo digabung ditambah dengan alokasi diferensial equipment paten, goodwill, serta akun investment dieliminasi menjadi nol karena sudah digantikan dengan penggabungan aset dan liabilitas anak perusahaan secara langsung. NCI ditampilkan sebagai bagian ekuitas dan pengendali di sisi neraca. Ini total liability dan equity 1728500. Selanjutnya soal yang kedua ini fokus pada transfer aset tidak lancar antar perusahaan yaitu tanah dan peralatan. Raja Dermawan memiliki 70% saham Genrocog diakuisisi 1 Januari 2025 seharga 280.000 dengan fair value kepentingan non pengendali saat itu 120.000. Langkah yang pertama yaitu menghitung gain transaksi intercompany. Ada dua transaksi aset tidak lancar yang harus dianalisis. Eh, yang pertama transaksi tanah sifatnya downstream karena dijual dari induk ke anak. Raja Dermawan menjual tanah dengan biaya perolehannya 50.000 ke Jendrokok seharga 60.000. Jadi keuntungan yang belum direalisasikan 60.000 dikurangi dengan 50.000 sama dengan 10.000. Karena ini downstream, maka seluruh keuntungan terlebih dahulu dianggap milik pengendali dan harus dieliminasi 100% sampai aset tersebut dijual ke pihak luar. Selanjutnya transaksi equipment ini sifatnya upstream karena dijual dari anak ke induk. Cenderokok membeli equipment seharga 150.000 dengan umur ekonomis 15 tahun sehingga penyusutan per tahunnya 10.000 per tahun. Equipment ini dijual pada akhir 2029. Setelah disusutkan 5 tahun, jadi akumulasi penyusutannya 50.000 dengan nilai buku saat dijualnya 100.000. Equipment dijual ke Raja Darmawan seharga 120.000 sehingga keuntungannya tahun 2029 20.000. Karena upstream, keuntungan ini harus dialokasikan proporsional antara kepentingan pengendali dan NCI. Langkah yang kedua, jurnal metode ekuitas penuh Raja Darmawan tahun 2030. Sebagai induk yang memakai fully adjust equity method, Raja Dermawan mencatat beberapa penyesuaian di pembukuannya sendiri sepanjang tahun 2030. Di sini mengakui bagian laba dari Jendrokok 70% dari 45.000, jadinya di debit 31.500 dan mengkredit income from Jendrokok 31.500. Kemudian menangguhkan seluruh keuntungan penjualan
yang downstream 100% sebesar 10.000 di debit dan juga mengkreditkan investment Genro Cox 10.000. Selanjutnya ada mengakui realisasi keuntungan equipment sebesar 70% dari 2.000, penyusutan tambahan tahunan 1.400. Dan jadi di kreditnya juga 1.400. Setelah itu mencatat dividen 70% dari 35.000 jadinya 24.500 dan mendebit kas dan mengkreditkan investment Genrocop 24.500. Selanjutnya, setelah pembukuan induk disesuaikan, saya menyusun jurnal eliminasi untuk laporan konsolidasi untuk eliminasi laba dan dividen tahun berjalannya. Di debit 22.900, investment General Cox stok 1.600, jadi kreditnya 24.500. Selanjutnya eliminasi common stocknya 250.000, debit return earningnya 300.000, di kreditnya 355.250, di kredit NCI-nya 194 750. Selanjutnya, eliminasi unreleased land, downstream 100%, di debit gain on sale of land 10.000, eh, kreditnya land 10.000. Selanjutnya, eliminasi unreleased gain, sekaligus restated cost and depreciation, eh, dan penyusutan nilai sebelum transaksi di debit, ada building equipment 30.000, ada return earning Raja Dermawan 14.000, selanjutnya ada NCI 6.000 dan di kredit accumulation depreciation 48.000, depreciation expense 2.000. Jurnal terakhir mengembalikan equipment ke nilai perolehan awal sebelum dijual antar perusahaan. Karena dari sudut pandang entitas konsolidasi, transaksi jual beli tidak pernah terjadi. Jadi penyusutan tahun berjalan juga dikoreksi supaya sesuai dengan nilai buku yang seharusnya. Kemudian yang keempat ada worksheet konsolidasi 3 bagian. Three part worksheet setelah jurnal eliminasi saya menyusun worksheet 3 bagian. Di laporan laba rugi, gain on sale of land dan income from Genrocop dieliminasi seluruhnya karena tanah tersebut masih ada di dalam grup dan pendapatan investasi digantikan oleh penggabungan langsung akut pendapatan dan beban Genrocop. Net income gabungan sebelum dikurangi NCI adalah 92.000, kemudian dikurangi NCI income 30%, jadinya 47.000 yaitu 14.100. Jadinya 14.100 sehingga controlling interest-nya 77.900. Di laporan perubahan laba ditahan, RE awal Raja dikoreksi dengan RE awal Genrocop sebesar 14.000, menghasilkan RE konsolidasi awal 386.000. Lalu ditambah net income dan dikurangi dividen menjadi 403.900. Di neraca, tanah dikurangi 10.000 karena keuntungan belum terrealisasi, equipment dan akumulasi penyusutan di estate ke nilai sebelum transaksi dan investment Genrocox stock dieliminasi menjadi nol karena digantikan penggabungan aset dan liabilitas Genrocox secara langsung. Jadi NCI akhir tahun ditampilkan 192.350 sebagai bagian ekuitas pengendali. 192.350 sebagai bagian ekuitas non pengendali. Oke, selanjutnya review jurnal. Untuk bagian terakhir, saya melakukan review jurnal terhadap artikel berjudul Eliminasi Transaksi Antar Perusahaan dalam Konsolidasi Setelah Tanggal Akuisisi, Tantangan dan Implikasi ditulis oleh M. Masyrukan, Ahmadin Aulia, Nisa Nurfala, Abdullah Hasan dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 2 nomor 2 Desember 2024. Tujuannya untuk menganalisis proses eliminasi transaksi antar perusahaan dari laporan keuangan konsolidasi setelah tanggal akuisisi, serta mengeksplorasi tantangan teknis dan implikasinya terhadap transparansi pelaporan keuangan.
Selanjutnya, landasan teori. Artikel ini menjelaskan tiga konsep utama. Yang pertama, konsolidasi, yaitu proses penggabungan laporan keuangan induk dan anak perusahaan untuk menyajikan gambaran entitas tunggal. Yang kedua, eliminasi transaksi, penghapusan seluruh interaksi internal seperti jual beli, hutang piutang, dan dividen, supaya tidak terjadi duplikasi atau distorsi laba rugi dalam laporan konsolidasi. Ketiga, rujukan pada PSAK nomor 4 mengenai laporan keuangan konsolidasian dan standar IFRS untuk perusahaan publik. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi pustaka, mengumpulkan data dari e-book jurnal dan hasil penelitian terdahulu. Hasil dan pembahasan menunjukkan prosedur eliminasi meliputi penghapusan akun investasi induk, ekuitas anak, transaksi jual beli internal, serta rekonsiliasi saldo utang piutang antar entitas. Oke, jadi kesimpulan dari artikel ini, eliminasi transaksi antar perusahaan. Oke, terus entek. Oh, yang tiga nggak usah kayaknya. Oh, demikian penjelasan jawaban saya untuk soal UAS mengenai konsolidasi transaksi, persediaan antar perusahaan Palpatine dan Kailo, transfer aset tidak lancar Raja Dermawan dan Jeng Rokok, serta soal studi kasus mengenai review jurnal eliminasi transaksi antar perusahaan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.